Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jayadi Akbar Pasaribu. Saya merupakan mahasiswa BINUS Online jurusan Computer Science. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang pentingnya work-life balance untuk produktivitas kinerja terkait dengan SDG 8, pekerjaan layak, dan juga pertumbuhan ekonomi. Presentasi ini saya buat guna untuk memenuhi nilai tugas akhir mata kuliah saya yaitu kewarganegaraan. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang masalahnya. Sebenarnya kenapa sih work-life balance ini bisa kita bilang penting? Karena pada dasarnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas dan juga kesejahteraan tenaga kerja. Biasanya kita sering sekali menemukan atau bahkan masalah ini sering sekali nggak terlihat gitu. Terkait dengan stres dan juga burnout di kalangan para pekerja. Ya mostly biasanya pekerja kreatif atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fokus tingkat tinggi dan juga menghasilkan ide-ide cemerlang. Biasanya sering sekali mereka merasakan yang namanya stres, burnout, yang berujungnya pada menurunnya produktivitas mereka. Nah, data menunjukkan di sini gejala yang dialami Gen Z saat kelelahan fisik dan mental karena pekerjaan atau biasa yang kita sebut sebagai burnout. Mostly mereka selalu saja merasa kelelahan. Ada juga yang merasa tidak berguna bahkan sulit tidur, depresi, mudah marah, sakit kepala, bahkan sampai membenci pekerjaannya. Data ini bisa kita lihat di dataindonesia.id. Nah, jadi kalau berdasarkan dari data ini saja kita bisa simpulkan bahwa masalah ini merupakan masalah serius, tapi mostly nggak terlalu kelihatan gitu. Dampaknya akan kerasa dan baru mulai kita cari tahu kok performa karyawan menurun nih tiba-tiba. Nah, yang sebenarnya masalah itu tuh berakar gitu. Yang mungkin nggak kelihatan sama atasannya, ujung-ujungnya akan jadi bom waktu. Sampailah kita kepada satu pertanyaan simpel. Bagaimana caranya membangun budaya kerja yang mendukung keseimbangan hidup dan juga pekerjaan? Sebenarnya saya bagi menjadi dua cara dari pekerjanya dan juga bisa juga dilakukan oleh perusahaannya. Nah, sebagai pekerja tentu kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pastikan apa yang sudah tertera di kontrak kerja atau perjanjian kerja sudah kita laksanakan dengan baik, sehingga kita pun bisa membuat batasan-batasan tertentu. Jikalau kita sudah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, itu juga menjadi tanda bahwasannya kita layak untuk istirahat dan juga mungkin sedikit apresiasi untuk diri kita, sehingga kita tidak akan terlalu merasa beban saat menjalankan pekerjaan. Selanjutnya, kita harus gunakan waktu istirahat itu dengan sebaik-baiknya. Karena sering sekali kita temui ya, mostly itu di anak muda. Mereka kenal yang namanya habit, pekerja keras, ambil kerja sampingan sana sini. Ya, memang terkadang itu ada baiknya. Cuman ada juga sisi buruknya yang dimana mungkin mereka waktunya lebih banyak untuk bekerja sehingga seringkali melupakan istirahat. Padahal istirahat itu merupakan elemen yang penting juga agar bisa meningkatkan produktivitas kita. Ketika kita istirahat dengan cukup, yakinlah bahwa besoknya itu kita bekerja dengan penuh semangat dan juga penuh dengan motivasi-motivasi baru. Nah, selanjutnya
jangan ragu untuk komunikasikan ini dengan orang-orang terpercaya. Siapapun itu, bisa teman, bisa bahkan dalam konteks ini atasan. Bahkan jangan ragu untuk ngambil jalur profesional seperti psikolog. Karena seringkali kita jumpai juga orang-orang beranggapan kalau ke psikolog itu sama dengan ada masalah terhadap kejiwaan dan lain sebagainya. Padahal tidak, tidak begitu juga. Karena memang terkadang kita nggak bisa ngehandle itu sendiri. Jadi benar-benar harus kita pikirkan apakah sudah saatnya mengambil jalur profesional dengan psikolog. Selanjutnya, ciptakan budaya kerja yang saling mendukung. Jadi, pastikan tempat kita bekerja itu nggak ada yang saling menjatuhkan, nggak ada yang saling judge. Ya, kita tahu sendiri kalau misalnya konflik-konflik kecil seringkali menjadi konflik yang besar. Biasanya eh, celetokan sana-sini, omongan-omongan yang mungkin di awal nggak kepikiran akan menjadi sebesar ini. Nah, itu biasanya seringkali kita luput gitu dari dari pengawasan kita sehingga efeknya bisa berpengaruh ke tim bahkan ke perusahaannya sendiri. Nah, jadi make sure untuk menciptakan budaya kerja yang saling mendukung. Selanjutnya lakukan evaluasi. Setelah kita lakukan beberapa tahap yang sudah kita bahas tadi, lakukanlah evaluasi. Kira-kira apa yang kurang dari yang sudah kita lakukan tadi, apa yang bisa kita improve dari tahap-tahap yang sudah kita lakukan. Selanjutnya untuk perusahaan, pastikan perjanjian kerja sudah diatur secara spesifik. Misal, berapa jumlah cutinya, apa aja jenis cutinya, dan bagaimana cara mengajukannya. Kadang ini seringkali lupa ya teman-teman, bahwasannya sebagai pekerja mereka berhak diberikan cuti. Jadi, karena kita mengingat work-life balance ini salah satu hal yang penting, maka terus teranglah kepada para pekerja kalau kalian punya cuti dan ini adalah jenis-jenis cutinya dan cara mengajukannya seperti ini. Selanjutnya, gunakan teknologi yang efektif guna menunjang produktivitas dan juga mengurangi beban kerja. Nah, ini penting karena kalau kita sudah ada teknologi, sudah adanya sistem, beban kerja itu secara nggak langsung akan berkurang, akan dihandle oleh sistem, akan dihandle oleh robot. Ciptakan suasana dan ruang kerja yang aman. Nah, ini perlu peran perusahaan juga yang sebelumnya tadi kita bahas kalau itu perannya pekerja ya. Nah, peran perusahaan bisa dengan menciptakan ruang diskusi mungkin sebagai atasan, ajaklah rekan-rekan timnya. Kira-kira ada masalah apa, bagaimana solusinya untuk lebih baik ke depannya. Dan juga perusahaan itu sebenarnya bisa untuk apresiasi mereka-mereka yang telah mencapai target atau bahkan sudah berkontribusi banyak untuk perusahaan, berikanlah penghargaan. Itu menjadi penting karena mereka mereka yang diberikan penghargaan itu akan merasa terapresiasi sehingga harapannya produktivitas mereka bekerja akan meningkat dan akan berefek langsung kepada perusahaan. Seperti itu. Oke, refleksi pribadi ya. Kalau dari saya setelah melaksanakan proyek ini, beberapa kali sering saya temui bahkan di tempat saya sendiri bekerja. Karena adanya kita sering temui itu yang namanya side hustle, ambil pekerjaan sana sini, cari penghasilan sebanyak-banyaknya. Sehingga seringkali
kita lupa bahwasannya kita adalah manusia, bukan robot. Oleh karena itu, penting mengingat kalau kita juga butuh istirahat, habiskan waktu bersama teman-teman, sanak saudara, dan juga keluarga. Nah, itu mungkin secara nggak langsung sebagai pengingat saya. Memang ada yang dicari daripada pekerjaan ini. Tentu rezeki yang sebenarnya sudah diatur sama Tuhan. Dan juga eh, sebenarnya rezeki nggak hanya dari apa yang kita dapatkan secara materi ya. Kalau itu keyakinan saya pribadi. Dikelilingi dengan teman-teman dan lingkungan yang baik itu juga sebenarnya rezeki. Nah, itu yang seringkali kita nggak selalu jumpai di tempat kita bekerja. Nah, jadi menurut saya ingin ikut serta gitu untuk menjadi orang yang terlibat dalam meningkatkan ruang yang aman mungkin untuk berdiskusi terkait masalah yang ada ke teman-teman saya, rekan-rekan saya. Karena saya yakin kalau saya di tempat saya itu bekerja, kita bekerjanya tim. Jadi kalau rekan-rekan dan timnya baik, maka hasil pekerjaannya akan baik juga. Ya mungkin seperti itu dari saya pribadi. Oke, mungkin itu aja presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.